Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ma'ruf. Di sini, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan matkul teknik riset operasional, yaitu dengan judul menggunakan metode transportasi penyelesaian optimal studi kasus PT Nipro Indonesia. Pada kelompok 5 ini terdiri dari yang pertama yaitu Ade Purnama, selanjutnya ada Citra Intan, yang ketiga adalah saya sendiri, yang keempat ada Nur Maulida. Di sini yang melatar belakangi penugasan ini yaitu permasalahan transportasi menjadi fokus dalam bidang riset operasional dengan tujuan meminimalkan biaya pengiriman barang dari berbagai sumber, berbagai tujuan. Penting bagi perusahaan untuk efisien dalam mengelola biaya operasional, yaitu memastikan pemasukan melebihi pengeluaran. Metode transportasi berperan dalam optimalisasi variabel untuk mengatasi masalah distribusi barang, memastikan pengiriman lancar, menghemat tenaga dan waktu, serta meningkatkan efisiensi. Penerapan metode transportasi yang tepat membantu dalam pengalokasian sumber ke tujuan yang efektif, menekan biaya total transportasi, dan meningkatkan keuntungan. Biaya operasional menjadi faktor krusial bagi perusahaan, mempengaruhi penetapan harga produk dan daya saing di pasar. PT Nipro Indonesia Jaya yaitu sebagai perusahaan di bidang alat kesehatan yang terlibat dalam produksi dan distribusi di mana jumlah produksi dan permintaan saling mempengaruhi proses dalam distribusi. Landasan teorinya yaitu program linier atau merupakan model matematik untuk mendapatkan alternatif penggunaan terbaik atas sumber-sumber organisasi. Kata sifat linier digunakan untuk menunjukkan fungsi-fungsi matematik yang digunakan dalam bentuk linier dalam arti hubungan langsung dan persis proporsional. Permasalahan optimasi meliputi pemaksimuman dan peminimuman suatu fungsi tujuan yang dibatasi oleh berbagai kendala, keterbatasan sumber daya, dan kendala persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Tersebut timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih dan menentukan tingkat setiap kegiatan yang dilakukan, di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya terbatas. Adapun beberapa aturan program linier baku atau standar, yang pertama adalah semua batasan atau kendala adalah persamaan dengan sisi kanan yang non-negatif. Yang kedua adalah semua variabel keputusan non-negatif. Yang ketiga adalah fungsi tujuan dan dapat berupa maksimal dan minimal. Model transportasi merupakan strategi yang digunakan untuk efisiensi mendistribusikan produk serupa ke berbagai sumber ke lokasi-lokasi yang membutuhkan dengan biaya yang minimal. Pengalokasian produk harus dipertimbangkan dengan cermat mengingat perbedaan biaya alokasi dari satu tempat ke berbagai sumber lokasi tujuan. Model transportasi terkait dengan situasi di mana komoditas perlu dikirim dari beberapa sumber ke berbagai tujuan. Tujuan utama dari masalah ini adalah menentukan jumlah optimal komoditas yang harus dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuan, dengan tujuan meminimalkan biaya pada pengiriman. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Kak Citra. Terima kasih Bang Ali. Untuk yang selanjutnya di landasan teori, di sini ada tabel model transportasi, di mana saya akan menjelaskan sedikit mengenai keterangan. Yang pertama, di mana N sama dengan banyaknya sumber, N sama dengan banyaknya tujuan, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, berikut juga dengan J, terus A dengan I kecil sama dengan kapasitas sumber I, B dengan J kecil sama dengan permintaan tujuan J, S dengan I J kecil sama dengan jumlah pengalokasian dari sumber I ke tujuan J. Terus di sini ada C dengan I dan J kecil sama dengan biaya pengalokasian dari sumber I ke tujuan J.
Berikut deskripsi data. Dalam studi kasus pengeluaran transportasi perusahaan, solusi awal diterapkan menggunakan metode sudut barat laut dan metode biaya terkecil. Sedangkan solusi optimal dihasilkan melalui metode stepping stone dan metode modified distribution atau disingkat MODI. Yang kedua, di sini suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berlokasi di 3 negara. Yang berbeda dengan kapasitas produksi per bulan adalah yang pertama pabrik A ada di Karawang di Indonesia, banyak 150 kapasitas. Lalu yang kedua pabrik B di Singapura dengan 175 kapasitas dan pabrik C di Jepang sama dengan 275 kapasitas. Perusahaan tersebut juga mempunyai 3 tempat pemasaran atau disimpan dalam gudang terlebih dahulu. Hasil produksinya yang berlokasi di 3 negara yang berbeda dengan jumlah permintaan per bulan adalah gudang 1 di Karawang 200, gudang 2 di Suntec Tower 100, dan gudang 3 di Miami 30. Baik, berikut terdapat tabel biaya transportasi dari pabrik ke setiap pemasaran. Bisa dilihat untuk tabelnya. Untuk penyelesaiannya, maka harus diperiksa dulu apakah total demand dengan total supply sama atau tidak. Jika tidak, atau jika total supply tidak sama, maka dikatakan tabel transportasi seimbang. Jadi tidak perlu ada kolom dummy atau tujuan dummy maupun baris dummy. Lalu jika TD lebih besar dari TS, maka perlu diseimbangkan dengan menambahkan baris dummy. Jika TD kurang dari TS atau TS lebih besar dari TD, maka perlu diseimbangkan dengan menambahkan kolom dummy. TD sama dengan 600 dan TS sama dengan 600, jadi tidak perlu ada kolom maupun baris dummy. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Kak Nurma. Ya, baik. Terima kasih, Citra. Selanjutnya yaitu deskripsi data. Ini adalah tampilan tabel transportasi demand. Setelah langkah tersebut dilakukan, maka dilakukan penentuan pemecah optimal atau solusi optimal menggunakan metode batu loncatan atau stepping stone rule dan metode MODI atau bisa disebut juga dengan modified distribution method. Hasil dan pembahasan yang pertama ada stepping stone rule digunakan setelah mengadopsi metode sudut barat laut untuk meminimalkan biaya transportasi secara optimal. Sebelum menguji solusi optimal, perlu dipastikan tidak ada degenerasi atau redundasi dalam jumlah sel yang terisi, yang dalam konteks ini memenuhi syarat, yaitu 3 tambah 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Dengan demikian, pengujian dilakukan menggunakan solusi optimal tanpa adanya degenerasi atau redundasi. Kedua, melakukan sehingga diperoleh perhitungan sebagai minus 7 masih bernilai negatif. Dari perhitungan tersebut terlihat masih terdapat beberapa nilai negatif. Untuk pemecah selanjutnya dipilih nilai negatif terbesar yaitu minus 7. Di sini ada tabel biaya transportasi dengan metode batu loncatan atau stepping stone rule. Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa total biaya transportasi diperoleh sebesar 5.050.000. Dari Indonesia ke Karawang jumlahnya 23, biaya per unitnya 6, 175, biaya per unitnya 7, biayanya yaitu 1.225. Jepang ke Suntec Tower jumlahnya 100, biaya per unitnya yaitu 5, biayanya 500. Jadi total biayanya yaitu 5.050.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ade. Ya, terima kasih Kak Nurma. Untuk selanjutnya metode modified distribution. Tahap ini menggunakan solusi awal metode biaya terendah atau least cost. Untuk metode opsional MODI guna meminimalkan biaya transportasi. Sebelum menguji solusi optimal, pastikan tidak ada degenerasi atau redundansi yang dalam kasus ini terpenuhi karena jumlah sel yang terisi sebanyak 5 memenuhi syarat. 3 tambah 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Pengujian dilakukan tanpa adanya degenerasi atau redundansi. Dan dapat dilihat di tabel berikut.
Untuk sumber pabriknya Indonesia, tujuan pemasaran Karawang 150, 6, Suntek Tower X8, ke Miami X10, kapasitas supply-nya 150. Untuk tujuan Singapura, Karawang 50, 7, dan untuk Jepang 7 ke Suntek Tower 105, Miami-nya 175, 12, dan permintaan atau demand 200 untuk Karawang, Suntek Tower 100, Miami 300. Dengan kapasitas total supply-nya 600. Untuk kesimpulannya, dari hasil analisis dan diskusi melalui studi kasus, kesimpulan dapat diambil bahwa tabel transportasi merupakan sebuah model yang membantu kita memahami isu-isu transportasi secara akurat, melakukan pemecahan optimal dengan menggunakan metode batu loncatan atau stepping stone rule, dengan memanfaatkan solusi awal dari metode sudut barat laut, northwest corner rule, menghasilkan total biaya transportasi yang serupa dengan hasil yang diperoleh dari pemecahan optimal menggunakan metode modified distribution atau MODI, dan memanfaatkan solusi awal dari metode biaya terendah atau least cost rule. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih.